Pak Arsyad, ini ada sedikit pertanyaan nih. Kalau misalnya Munaslap atau mungkin Menkumham nanti mengesahkan Munaslapnya, Mas Anin, dengan segala upaya upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Pak Arsyad dan tim juga, apa yang dilakukan ke depannya? Pak Arsyad mendukung kepemimpinan baru, terjun ke politik? Kalau saya sih, kalau dibilang, kalau buat saya sendiri kan, kita ini kalau bicara pemilu, itu adalah kewajiban sebagai negara demokrasi. 5 tahun sekali pasti ada yang namanya pemilu, ya kan? Dan disitulah tempatnya bertanding, ya kan? Nah, saya percaya bahwa mestinya kita mempunyai pegangan, yaitu setelah bertanding, semuanya pasti, pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, udah pasti. Yang menang punya hak, karena itu suara rakyat. Dan di sini kita sudah putuskan, kan sudah terjadi pemenangnya. Pemenangnya dan sudah presiden terpilih adalah Bapak Prabowo Subianto dengan wakil presidennya Mas Gibran, ya kan? Nah, dengan itu ya sudah selesai, ya, bertandingnya sudah selesai. Sekarang tinggal bersandingnya. Bersandingnya adalah bahwa sebagai bangsa kita jangan boleh pecah dong. Itu kan hanya pemilihan. Kita mencari adalah pemimpin bangsa kita. Setelah itu sekarang sudah ini udah kita sudah mempunyai presiden terpilih yang akan menjadi presiden pada Oktober 20 nanti. Kita mendukung dong presiden kita. Itu adalah simbol kita. Nah, dengan itu kita bagaimana berupaya untuk memastikan kesuksesan beliau. Karena kesuksesan beliau sebagai presiden itu adalah kesuksesan bangsa ini. Jadi apalagi yang harus kita lakukan? Dan beliau selalu mengatakan bahwa marilah kita bergotong royong. Itu udah sangat dalam sekali gitu loh. Karena tadi pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan bisa terjadi bila mana tidak ada upaya gotong royong bersama yang harus kita lakukan gitu. Selain of course saya selalu mengatakan good policy and good policies and keselarasan policy yang ada dan kepastian hukum. Ya. Next, ini ada rencana udah ngobrol lebih dalam lagi mungkin dengan Mas Anin? Belum, kebetulan belum. Saya belum bicara lagi dengan Mas Anin. Kalau kan dua, tadi saya bilang kalau sebagai teman sih saya merasa Mas Anin teman saya, gitu kan. Nah, tapi saya sebagai ketua umum Kadin harus menjalankan apa yang harus saya jalankan, ya kan, sebagai jabatan saya, gitu. Karena saya punya tanggung jawab bukan pada hanya diri sendiri kalau sebagai ketua umum Kadin, ya kan, kepada konstituen semuanya, gitu loh. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan sih untuk ininya. Mudah-mudahan nanti akan terjalin komunikasi mungkin ya. Semoga dong, kalau komunikasi harus jalan terus dong. Kalau kita itu kan nggak boleh nggak komunikasi. Yes. Harus komunikasi. Dan ini kan karena persoalan yang terjadi kan, ini kan mendadak nih semua tiba dung. Waduh, ini kan kita juga sekarang lagi kalang kabut nih untuk memastikan gimana operational of Kadin jalan terus. Nggak boleh itu. Jadi kan kita harus fokus itu dulu nih. Bagaimana program bisa jalan terus, ya kan, yaitu infrastruktur harus diadakan secepat-cepatnya, lalu bersamaan dengan yang namanya proses organisasi harus terjadi, proses hukum harus terjadi, gitu. Dari ekonomi side Pak, ada yang bilang bahwa kondisi ini tuh membuat presiden yang agak sedikit buruk atau nggak enak jadinya gitu ya, karena nanti takutnya merasa jadi iklim dunia usaha jadi kayak agak berat. Itu yang saya katakan. Gimana, waktu saya katakan sedih kok, aduh, ini kan kita adalah pengusaha ya. Jadi kalau tiba-tiba pengusaha kok jadi konflik begini, ribut begini. Nah, ini yang saya sayangkan dan saya sedihkan gitu ya. Padahal pada waktu itu upaya-upaya sudah coba kita lakukan, diskusi, komunikasi, dan saya berpikir pada waktu itu, terus terang nih berpikirnya, sudah ada jalan keluar pada waktu itu. Saya berpikir begitu. Dan kaget juga tiba-tiba ada yang namanya Munaslup ini gitu kan. Karena tadi saya berpikirnya sudah ada jalan keluarnya. Oh ternyata nggak tahu gimana kok ada Munaslup gitu kan. Nah, keadaan ini yang kita jaga sekarang, makanya kami menyiapkan surat-surat dan semua yang untuk kepada stakeholders kami di luar negeri juga menjelaskan. Saya dapat telepon dari beberapa teman-teman dari negara-negara ASEAN gitu kan, karena saya menjadi co-chair lah sebagai ASEAN Business Advisory Council. Mereka kan tiba-tiba baca berita kaget juga gitu kan. Jadi itu juga penjelasan yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang saya sayangkan, kita lagi fokus membangun, mendapatkan investasi masuk, kok gini gitu. Jadi nanti takutnya ada pertanyaan kan.
Pertanyaan dari luar, dari investor, kok gila, pengusahanya begitu ya? Ini ada apa nih gitu, what's going on gitu kan. Jadi banyak pertanyaan yang perlunya tadinya unnecessary menurut saya, ya kan. Jadi kalau ini ya udah, tapi kita harus apapun yang ada, saya katakan kita harus agile. Jadi kita harus memberikan penjelasan, kita bilang positif bahwa mengatakan ini ngejalan terus, ya kan. Pastilah banyak pertanyaan, pasti banyak mediasi juga nanya sama saya gitu kan. Saya bilang, no, business as usual. But what happened, Pak Arsyad? Katanya. Ya, saya bilang, ya, that's life dynamics mungkin, saya katakan. Tapi kita fokus untuk itu. Akhirnya dipertanyakan adalah kan masalah trust, masalah certainty of law. Ya kan? Dan itu kan sudah menjadi pertanyaan selama ini ya oleh investor-investor mengenai kepastian hukum. Nah, ini kan juga melihat nih Pak Arsyad gimana nih kalau kamar dagang aja begini, ini kepastian hukumnya di mana? Nah, ini yang menjadi kesedihan saya terus terang. Nah, tapi ya udah kita harus langsung bagaimana menjelaskan pada teman-teman di luar. No, it's something. Ini bukan urusan pemerintah, tidak ada urusan intervensi, kan banyak pertanyaan. Nggak ada ini semua. Tapi ini adalah masalah internal. Unfortunately yang saya katakan ada sekelompok ataupun perorangan ataupun keluarga yang ingin ini terjadi. Nah, ini yang kita coba cari jalan keluar, dan juga saya tetap bilang komunikasi kita coba jalankan terus, memikirkan bagaimana juga, karena tadi ya sudah ada solusi kok jadi ada kagetan ini gitu kan. Nah, tapi udah mau apa? Nasi sudah menjadi bubur. Buburnya harus kita kasih bumbu yang enak sekarang ini, ya kan? Kasih garam lebih baik, kasih merica, kasih apa, supaya bisa tetap bubur ini enak dan bisa kembali. Wow, ini kan seharusnya Pak Arsyad sendiri akan selesai masa jabatan di 2020. Sebentar lagi. Saya itu kalau nggak salah kan waktu itu Juli ya, 1 Juli 2021 waktu saya itu. Jadi kan di 1 Juli 2026 saya selesai, ya kan. Tapi biasanya juga nggak langsung, bisa lebih cepat kan, nggak perlu 1 Juli juga gitu kan, kalau mau bisa lebih cepat. Jadi dan proses kan biasanya kalau ada munas, waktu saya masuk kan dalam proses munas ya, waktu itu bukan di tengah-tengah jalan, bukan. Ada munas, setiap orang punya hak, saya ikutan, alhamdulillah saya menang, dan pada waktu itu saya yang membuat bahwa berkeinginan jangan ada voting waktu itu. Karena apa? Waktu konvensi ya. Waktu konvensi yaitu pemilihan kan dari jumlah waktu 120 lebih asosiasi, itu hanya 30 yang bisa mewakili dalam munas gitu biasanya kan, ada konvensi. Nah, waktu konvensi ini saya mendapatkan nilai lebih dari 90%. Ya kan? Berarti di konvensi saya sudah menang sebetulnya, ya kan? Terus dari konvensi 30 ini masuklah pergi ke tempat munas bersama dengan teman-teman kadin-kadin daerah. Biasanya itu ada voting lagi di situ kan. Nah, buat saya, karena saya melihat, saya tahu bahwa angka saya jelas. Ya, bahwa if I want to do it, pada waktu itu voting, pasti almost kalau dikatakan besar sekali lah. Dominan. Tapi waktu itu saya berpikirnya lebih kepada kesatuan dan persatuan. Saya tidak mau pecah, saya tidak mau ada nanti gimana. Jadi saya ajak bicara pada waktu itu Mas Andin untuk supaya sepakat supaya kita, yuk udahlah, kita menang dua-duanya deh, gitu. Saya menjadi ketua umum, Anda menjadi ketua umum, ketua Dewan Pertimbangan, gitu kan. Nah, jadi inilah yang menjadi dari one team ya. Jadi dengan itu kita semua bisa melakukan. Kita lihat programnya apa, kita lakukan. Dan buat saya saya minta semuanya bekerja bersama-sama, semuanya. Mas Anin tetap menjalankan tugas Mas Anin, monggo semuanya, kita sama-sama aja lah. Mau apa lagi, kita cuma pengusaha-pengusaha, kita di Kadin ini kan bagian daripada giving back sebetulnya kan, giving impact, dan yang kita harus ini kan adalah bagaimana sesuai dengan arah undang-undang Kadin, Undang-Undang Kadin nomor 1 1987 adalah bagaimana menciptakan lebih banyak pengusaha, bagaimana bisa menaikkan kelas pengusaha dari mikro ke kecil, kecil menengah ke besar. So those are things. Sampai 2026 program apa yang sudah disiapkan oleh seorang Arsyad Rashid? Selama ini saya dari awal tidak ada saya kan membawa program. Waktu itu saya menjualan program.
Saya mengatakan saya ada 4 pilar yang saya ingin lakukan di dalam itu. Waktu itu pertama adalah kesehatan, karena kebetulan lagi pandemi pada waktu itu. Tapi kita bicara di sini industri kesehatan, ya kan, bagaimana akhirnya kan sekarang juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan selama ini mendobrak bagaimana proses reformasi industri kesehatan supaya tadi alat-alat, pabrikan, obat-obatan dan semuanya itu bisa diproduksi di Indonesia. Nah itu satu pilar yang saya katakan, ya kan. Lalu juga di dalam situ ada juga pilar saya ingin membenahi mengenai organisasi dan juga mengenai legislasi dalam konteks masalah Kadin. Itu kan saya lakukan. Itu apa? Makanya dulu tuh ada 2 juga tuh Kadin, kami satukan, ya kan. Terus kami lakukan perubahan terhadap anggaran dasar dari RT, kami pelajari apa yang dulu ini membuat dispute, membuat ini dan segala macam gitu ya, yang jangan akhirnya kami lakukan dan akhirnya dikuatkan dengan Kepres, ya kan, nomor 18 tahun 2022. Nah itu sangat clear sekali. Jadi dengan itu pilar membenahi organisasi pun dilakukan gitu kan. Nah ini programnya yang saya jalankan semua, 4 pilar yang saya lakukan gitu loh. Ada di situ juga bagaimana saya mengusahakan untuk bagaimana industri memperbesar usaha kecil, menengah, besar, menaikkan kelas dan lain-lain. Itu kan bagian amanahnya. Jadi apa yang ada dalam amanah undang-undang yang sudah diberikan pada kita itu yang kita jalankan. Jadi itu yang kita proses. Selain dengan adanya kita juga punya tanggung jawab dalam anggaran negara sebagai advokasi untuk yang namanya policy itu pun kita jalankan gitu ya kan. Sebagai contoh lah misalnya ya kita turun tangan untuk ya misalnya illegal import waktu itu misalnya, itu kita jalankan. Kalau tidak bisa berlanjut, mudah-mudahan ini tetap berlangsung ya Pak. Iya dong, buat saya yang penting bukan ARSAT ya kan, yang penting program Kadinnya, dan program-program Kadin bisa jalan terus, right? Whoever is gonna be, right? Jadi itu yang paling penting.